belajar tutorial menghitung uji validitas secara manual ya, menggunakan Microsoft Excel. Ya, tetapi di sini bisa dikatakan sebenarnya cukup mudah langkahnya. Ya. Setelah kita memperoleh data untuk uji angket, ya, untuk uji respondennya ini saya misalkan ambil 35 dengan 10 butir kuesioner. Nah, setelah saya mendapatkannya, angka-angka dari skala Likert, kemudian langkah pertama adalah kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan ke sampingnya. Jadi kita blok, kemudian klik auto sum. Ini. Nah, ketemu sudah jumlahnya. Kita akan menggunakan namanya korelasi item ya. Karena di sini katakanlah untuk semua faktor atau semua variabel saya jadikan satu. Atau hanya satu variabel saja yang berisi 10 butir ya. Sehingga saya menggunakan namanya variabel item. Variabel item mengkorelasikan antara item-item kuesioner dengan jumlahnya. Jadi kalau di Microsoft Excel rumusnya adalah kita awali dengan sama dengan ya. Bisa dilihat di sebelah atas ini ya. Sama dengan korel R ya, korel kemudian kurung buka. Kita awali dari butir kuesioner pertama. Butir kuesioner pertama ada di sel A2 ya. A2 bisa ketikkan manual atau kita klik. Kemudian kita blok hingga ke responden terakhir. Kalau dalam keyboard kalian bisa klik shift, kemudian diklik di sel terakhir. Atau kalau mau diketik manual ya. Kalau mau diketik manual ya berarti pakai titik 2. Titik 2 A36 menandakan dari sel A2 hingga A36 itu yang kita blok. Yang akan kita hitung uji validitasnya. Kemudian setelah itu kita pisahkan dengan titik koma untuk mengkorelasikan. Untuk masing-masing laptop ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma ya, tergantung. Jadi untuk tahu mana yang sesuai dengan laptop masing-masing ya kita coba di masing-masing laptopnya sendiri. Jadi kalau pakai titik koma nanti di enter nggak keluar nilainya ya berarti dicoba yang titik koma ini pakai koma. Ya, kemudian ini setelah titik koma kita masukkan penguncinya ya. Jadi kalian bisa tekan tombol shift 4 supaya memunculkan seperti tanda dolar ya. Kemudian kita korelasikan dengan ini jumlahnya. Jumlahnya ada di sel K ya, K2 hingga K36. Maka di sini K. Kemudian kita kunci lagi 2. Jadi di masing-masing sel ya, sel K2, string S, string 2 seperti itu. Kita blok ya, atau dengan titik 2. Kita dolar lagi, kemudian K, dolar lagi 36. Kalau sudah kurung tutup enter. Nah, kalau dia keluar angka artinya titik koma itu bisa berjalan di sistem laptopnya kalian. Tapi kalau nggak bisa dia perlu pakai koma. Nah, nilainya adalah 0,429502. Kita klik yang sebelah sini yang pojok bawah, kemudian kita geret ke samping. Nah, akan muncul nilainya. Ini adalah yang R hitungnya. Kita bandingkan dengan R tabel ya untuk mengetahui apakah valid atau tidak. Kita bandingkan dengan R tabel. R tabel kita cari di internet juga banyak karena nilainya juga pasti akan sama ya. Sebagai contoh di sini saya sudah mendapatkan tabel R untuk degree of freedom 1 hingga 50. Degree of freedom ini adalah derajat kebebasan yang bisa kita temukan dengan menghitung N-2. N-nya adalah jumlah responden kita. Jumlah responden kita 36, berarti 35. Maksudnya 35 ya. 35 dikurangi 2 berarti dia 33. 33 berarti ada di sini.
Tinggal kita cari arah kesininya pakai yang mana. Kalau kita pakai signifikansi 1% dan 2 arah ya, maka kita pakai angka 0,01, berarti yang ini. Tapi kalau kita pakai signifikansi 5% atau 0,05, maka kita pakai yang ini. Katakanlah karena ini dalam contohnya bidang ilmu sosial, saya gunakan yang 0,05. Berarti kita tarik ke bawah hingga ke sel 33. Maka diketahui nilai R hitungnya, R tabelnya itu adalah 0,338. 0,3338. Sekarang kita bandingkan dengan yang di Excel. Saya tulis saja ya, biar nggak lupa. R tabel 0,3338. Syaratnya atau ketentuannya supaya dikatakan valid ketika nilai R hitungnya ini itu lebih besar dari R tabel. Nah, sekarang kita lihat. 0,42 itu lebih besar, berarti valid. 0,5 lebih besar, ini juga valid. Ya, kecuali yang ini. Di sini ada 0,19, berarti ini tidak valid. Selebihnya semuanya valid. Berarti bisa dikatakan dari ke-10 butir kuesioner ini, butir pertanyaan P6 itu yang tidak valid. Ya, berarti ada satu yang tidak valid, yang valid ada 9. Seperti itu untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner kita. Angka ini juga sama kalau kita bandingkan dengan output pada SPSS ketika untuk uji validitas ya. Nanti kalian bisa coba. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.